Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Besupriyatna dengan NIM 0535 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah saya mengerjakan tugas 2 mata kuliah praktik struktur data dengan kasus sebagai berikut. Jadi ada 2 soal. Soal yang pertama itu membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Yang kedua itu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Nah, jadi kita langsung aja ke kode programnya. Untuk penulisan kode programnya mungkin akan saya percepat karena agar videonya tidak terlalu lama. Oke, kita langsung aja ke penulisan kode programnya. Oke, jadi setelah kita tulis kode program Java-nya, selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja program Java ini yang melakukan pengurutan data menggunakan algoritma merge sort. Jadi program ini dimulai pada bagian main, di mana sebuah array bernama data dengan isi nilai sebagai berikut itu dipanggil melalui function system out line. Jadi tujuannya itu untuk menunjukkan kondisi data sebelum proses pengurutan dilakukan. Nah, selanjutnya setelah itu program memanggil fungsi utama merge sort. Nah, jadi pemanggilan ini ditandai mulainya proses pengurutan secara scanning. Nah, jadi fungsi utama merge sort yang berada di bawah main itu berperan untuk membagi array dan mengurutkan menjadi 2 bagian secara rekursif. Kita lihat pada kode ini. Nah, ini penjelasannya itu jadi bahwa selama indeks kiri masih lebih kecil dari indeks kanan, maka array akan terus dibagi menjadi 2, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, jadi proses pemanggilan merge sort secara berulang inilah yang membuat array terpecah menjadi bagian-bagian kecil hingga tersisa satu elemen saja. Nah, jadi setelah proses pembagian selesai, program masuk ke tahap berikutnya yaitu fungsi merge. Nah, jadi fungsi merge ini menerima 2 subarray yang sebelumnya sudah dipecah. Nah, kemudian membuat 2 array sementara yaitu L dan R. Nah, pada kali ini jadi yang L itu untuk bagian kiri dan R itu untuk bagian kanan. Nah, setelah itu elemen-elemen dari array utama disalin ke 2 array sementara ini. Nah, kemudian proses penggabungan atau merging itu dilakukan dengan membagi dan membandingkan elemen pertama dari L dan R menggunakan kondisi ini. Nah, tapi karena tanda pembandingnya itu yang digunakan adalah kurang dari atau sama dengan, maka angka yang lebih kecil
akan diletakkan terlebih dahulu. Nah, inilah yang membuat Merge menghasilkan urutan ascending. Nah, setelah semua elemen digabungkan kembali, hasil pengurutan ascending selesai. Akan tetapi tujuan kita membuat program ini adalah untuk menghasilkan urutan secara ascending, yaitu dari angka terbesar ke angka terkecil. Nah, untuk memanggil program itu kita menggunakan fungsi reserve. Fungsinya untuk membalikan urutan. Bisa kita lihat di sini, di dalamnya terjadi pertukaran posisi antara elemen pertama dengan elemen terakhir. Kemudian elemen kedua dengan elemen kedua di belakang dan seterusnya. Nah, proses ini dilakukan dalam sebuah looping sehingga setelah array selesai dibalik. Dengan demikian, lulusan ascending yang awalnya sudah rapi berhasil dirubah menjadi descending. Nah, ini kita coba jalankan programnya. Nah, ini di atas sebelum diurutkan acak ya. Nah, ini data yang sudah diurutkan secara descending. Oke, selanjutnya saya akan menuliskan kode program pada soal kedua. Nah, seperti penulisan tadi, kode pada soal kedua ini akan saya percepat demi percepat video. Oke, setelah saya tulis kode program soal kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana program ini dapat bekerja. Jadi di soal 2 ini mengeluarkan data menggunakan algoritma counting sort. Program dimulai dari fungsi main seperti biasa tadi. Kita dapat melihat bahwa sebuah data dengan 8 angka didefinisikan dalam array bernama data, lalu dipanggil melalui sistem print line untuk menunjukkan kondisi data sebelum dilakukan pengurutan menggunakan counting sort. Nah, setelah itu, setelah data muncul, program memanggil fungsi counting sort melalui baris ini. Jadi fungsi ini yang akan melakukan pengurutan secara ascending dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, jadi fungsinya itu jadi di bagian awal fungsi ini, program mencari nilai terbesar dari dalam array untuk menentukan ukuran array menampung frekuensi. Nah, hal ini dilakukan pada baris ini. Lalu nilai maksimum ini kemudian digunakan untuk membuat array count, yaitu array yang menyimpan jumlah kemunculan setiap angka. Sedangkan array output
output digunakan untuk menampung hasil urutannya. Nah, tahap pertama contain sort adalah menghitung berapa kali setiap angka muncul dalam array, atau disebut juga menghitung frekuensi. Nah, prosesnya dilakukan melalui kode ini. Nah, pada tahap ini, indeks array con mewakili nilai angka itu tersendiri, dan nilainya menunjukkan beberapa kali angka tersebut muncul. Nah, tahap kedua itu melakukan akumulasi pada kode ini. Akumulasi ini digunakan untuk menentukan posisi akhir setiap angka pada array output. Nah, dengan demikian counting sort dapat menempatkan angka secara stabil. Nah, kemudian program mulai menempatkan setiap elemen array asli ke array output dengan urutan ascending. Nah, proses ini dilakukan dari belakang ke depan menggunakan kode ini. Jadi baris ini itu menempatkan setiap angka berdasarkan indeks hasil akumulasi yang tersimpan di array con. Setelah penempatan, nilai con dikurangi untuk mempersiapkan posisi elemen berikutnya. Nah, jika seluruh elemen sudah disusun dengan benar di dalam array output, program menyalin hasil kembali ke array utama. Nah, jadi di tahap ini data sudah berhasil diturunkan secara ascending. Nah, tapi karena kita ingin data ini diturunkan secara descending atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil, maka program harus memanggil fungsi reverse. Nah, fungsi reverse ini berada di bawah kode. Jadi elemen pertama ditukar dengan elemen terakhir, dan elemen kedua ditukar dengan elemen kedua dari belakang, dan proses tersebut berlangsung terus hingga semua elemen tertukar pada posisinya. Nah, jadi setelah semua selesai, program mengambilkan fungsi system out print line. Untuk mengecek tugasnya, kita run. Jadi ini data sebelum diurutkan, dan ini data setelah diurutkan. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya mengenai tugas 2 mata kuliah struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.